Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Mukhlisya Zahra dari NPM 20211300056. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa hadir dalam pertemuan kelas Bapak dosen Bapak Surya Hadi Kurniawan, dikarenakan saya sedang adanya lembur. Di sini saya sedang membahas tentang kasus sengketa klaim asuransi jiwa yang saya ambil dari PT Asuransi Jiwasraya. Sumber ini saya dapetin dari tribunnews.com dengan judul 13 Korporasi Jiwasraya yang didakwa korupsi dan cuci uang yang merugikan negara total di 10 triliun. Kasus ini melibatkan 13 perusahaan manajer investasi yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi milik PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2008 sampai dengan 2018. Berikut analisisnya. Untuk tersangka dan korporasi yang terlibat, adanya 13 perusahaan manajer investasi yang didakwa terlibat dalam tindakan pidana ini. Mereka juga diduga mengelola transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang merugikan bagi pihak PT Asuransi Jiwasraya. Untuk dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Agung atau Kejagung, mendakwa para korporasi tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan pencucian uang. Mereka juga diduga menerima komisi yang tidak sah dan juga merugikan kepentingan PT Jiwasraya. Untuk ketentuan pelanggarannya, para terdakwa dinyatakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, mereka juga didakwa melanggar pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Pasal-pasal ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk pencucian uang juga, selain tindak pidana korupsi, mereka juga didakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini menunjukkan bahwa mereka diduga menggunakan dana hasil korupsi untuk kepentingan pribadi dan mencoba menyembunyikan jejaknya melalui tindakan pencucian uang. Ini adalah di 13 perusahaan yang terlibat. Untuk jasa juga mengklaim bahwa negara mengalami kerugian sekitar 10 triliun akibat perbuatan masing-masing terdakwa di perusahaan 13 perusahaan ini. Dan juga kerugian ini terbagi berdasarkan perusahaan manajer investasi yang terlibat dengan jumlah kerugian yang berbeda-beda untuk setiap perusahaannya. Ini ada juga PT Prospera Asset Management yang merugikan 1000 triliun, bukan angka yang sedikit. Ada juga nih yang paling sedikit di sini dari PT Sinarmas Asset Management sebesar 77 miliar. Tapi juga terbilang cukup besar nominalnya. Untuk pasal peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jaksa juga mencatat bahwa para terdakwa tidak mematuhi ketentuan pasal 15 peraturan OJK. Ada nomor 43/POJK 04/2015 tentang pedoman perilaku manajemen investasi. Ketentuan ini mengatur bahwa manajer investasi hanya boleh menerima komisi yang bermanfaat bagi kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan atau merugikan nasabah. Untuk upaya hukum para terdakwa akan diadili dan harus membela diri dalam persidangannya masing-masing. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dan mengajukan bukti pembelaan apabila tidak bersalah. Tapi dari yang tadi sih seharusnya mereka juga akan didakwa
gitu. Untuk implikasinya dari kasus ini, cukup serius terhadap sektor keuangan dan perusahaan manajer investasi di Indonesia. Ini juga menunjukkan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan pencucian uang yang merugikan keuangan negara. Mungkin cukup dari presentasi dari saya, selebihnya dan kurangnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.